kita sudah bisa menginstal Nginx atau Nging yang terbaru dari repositorinya Nging, kemudian menginstal PHP terbaru PHP 8.0 dan database MariaDB yang terbaru juga. Halo, balik lagi di Agung Channel. Kali ini saya mau sharing tentang Linux nih, yaitu kita mau install web server Nginx atau yang saya biasa bilang Nging ya, supaya lebih gampang. Nginx ini adalah salah satu web server yang ringan dan juga lebih cepat daripada web server lain seperti Apache gitu ya. Di sini juga nanti akan saya install juga cara untuk install PHP yaitu versi 8 yang terbaru dan juga database MariaDB yang versi terbaru juga ya. Oke, di sini saya menggunakan Linux versi Ubuntu 20.04.3 LTS. Nah, ini kalau teman-teman menggunakan versi yang lain silahkan bisa menyesuaikan ya. Oke, di sini kita akan langsung saja akan menginstal Nging atau Nginx. Nah, kalau saya lebih suka nyebutnya Nging ya, karena maklum lidah orang Jawa, jadi lebih simple dan lebih enak kalau ngomong Nging daripada Nginx ya, terlalu ribet belibet di lidah. Oke, di sini saya sudah tuliskan ya untuk tutorialnya sebenarnya di website teknologiterupdate.com. Di sini saya sudah jabarkan semuanya caranya dari awal sampai akhir ya. Nanti akan kita merefer di sini juga untuk komen-komennya. Jadi sekarang kita akan buka terminal nih. Caranya bisa ini ya, show application ini, kemudian ketik terminal. Nih, enter. Nah, ini dia. Kalau sudah, sekarang bisa buka webnya ya, yang tadi ini. Nanti cek di deskripsi ya untuk linknya, teman-teman bisa klik di link di deskripsi. Oke, di webnya ini sudah saya jelaskan nih dari awal apa itu Nging atau Nginx ya. Penjelasannya singkat aja di sini. Sebenarnya kita bisa lanjut ke cara install ya. Sekarang kita akan coba copy dan paste komen yang ada di sini ya. Pertama kita akan coba install dulu Nginx-nya atau Nging-nya. Kita bisa menggunakan dua cara nih. Yang pertama menggunakan repositori dari Ubuntu, defaultnya Ubuntu ya. Tapi di situ dia akan menggunakan versi Nging atau Nginx yang lama ya. Kalau mau pakai yang versi terbaru, kita bisa tambahkan repositori Nging-nya ke dalam sistem Ubuntu-nya. Sekarang saya akan gunakan yang repositori dari Nging-nya ya. Jadi pertama kita akan update dulu ini ya, biar lebih gampang mungkin bisa gini ya. Oke, kita set by set ini lebih enak. Kita copy kemudian paste di sini. Nah, masukkan passwordnya. Oke, sekarang kita update dulu repositorinya. Kalau sudah, kita akan install aplikasi pendukungnya dulu nih sebelum kita masukkan repositori Nging-nya ya. Oke, sudah. Kemudian kita tambahkan kode ini komen atau kode untuk download file keyring-nya. Oke, kemudian kita lanjut yang bawah. Ini adalah komen untuk memasukkan repositori Nging-nya ke dalam sistem Ubuntu-nya. Oke, kalau sudah, kita bisa scroll lagi ke bawah, kemudian update lagi repositorinya. Oke, kalau sudah, kita baru install Nging-nya. Paste. Nah, kalau gini kan enak, kita tinggal kopas aja ya, nggak perlu ngetik. Jadi teman-teman bisa nanti gunakan cara yang sama seperti saya ini supaya lebih enak gitu ya. Oh ya, sebelumnya saya jelasin dulu nih, ini kan saya menggunakan Ubuntu desktop ya. Kalau teman-teman misalkan gunakan untuk menggunakan Ubuntu versi server atau yang nggak ada GUI-nya, atau ini kan ada tampilan browser dan segala macamnya ya. Kalau teman-teman misalkan gunakan Ubuntu server yang cuma menggunakan konsol juga sama saja, caranya seperti ini, nggak masalah. Nanti bisa gunakan putih atau untuk remote yang lain ya, bisa kopas juga di situ. Jadi nggak masalah ya untuk desktop maupun yang tanpa GUI, yang pakai GUI maupun tanpa GUI, yang server maupun yang desktop. Oke.
Kemudian sekarang ini udah selesai untuk install Nging-nya. Kita bisa cek nih servisnya. Kita start dulu boleh deh, kita start servisnya. Oke, kalau sudah kita bisa cek. Service status all ya. Kemudian kelihatan di sini kemudian nanti kelihatan di sini untuk Nging-nya ini sudah plus, berarti dia sudah running, oke, atau sudah jalan gitu ya. Kemudian kita bisa cek versi Nging-nya ini ya. Nging min-v. Di sini kita gunakan versi yang 1.20.2. Ini versi yang baru ya, daripada kalau kita install langsung nih. Yang di atas sudah saya jelaskan juga, kalau misal tanpa update repository ini langsung, maka versinya versi yang lama ya, bukan versi 20.1.20, tapi versi sekitar kalau nggak salah 1.18 gitu ya. Oke, ini sudah. Sekarang kita akan cek ya. Kita bisa buka web browser ini, kita gunakan Firefox ya, atau pakai web browser lain seperti Chrome nggak masalah. Kemudian masukkan IP address-nya, atau bisa gunakan misal localhost ini ya, localhost bisa, atau kalau mau cek IP address-nya bisa pakai komen di sini IP spasi A, nanti kelihatan IP address-nya ini ya, 10 ini ya, misalkan tak masukkan di sini 10.0.2.15 sama saja, oke. Jadi mau localhost mau ini juga sama, nggak masalah. Ini sudah berhasil kita install Nginx-nya atau Nging-nya di sini. Sekarang ngapain lagi nih? Nah, kalau sudah, sekarang kita akan masuk ke instalasi MariaDB. Tapi sebelumnya di sini sudah saya jelasin juga nih untuk file dari HTML ininya itu tersimpan di directory ini ya, usr share nging HTML. Kita coba cek di sini. Kita masuk ke sana, cd/usr share nging HTML. Kita bisa ls-l. Nah, jadi kelihatan di sini ada dua file ini, index.html dan juga ada 50x.html. Ini yang di load ini adalah file index.html, ini yang lokasinya ada di sini. Oke. Kalau sudah di sini saya jelasin juga untuk file konfigurasi Nginx atau Nging-nya ada di etc Nging atau etc Nging confd. Ini untuk web servernya, ini untuk konfigurasi global Nging-nya ya. Oke, nanti kita akan edit nanti. Sekarang kita coba install dulu MariaDB-nya. Nah, ini sama nih, untuk instalasi MariaDB itu mirip dengan Nginx. Tapi sebelumnya saya jelasin dulu nih apa itu MariaDB. Jadi MariaDB itu adalah database ya, atau RDBMS. Dia itu seperti MySQL ya. Memang dia nih fork atau base-nya adalah MySQL, tapi dia lebih ringan dan lebih cepat daripada MySQL. Untuk performanya lebih bagus ya, karena berbagai macam hal yang sudah di-tuning dan ada berbagai macam konfigurasi yang lebih baik daripada MySQL-nya. Jadi sekarang kita akan gunakan MariaDB ini. Ini mirip-mirip untuk sintaks dan segala macamnya mirip dengan MySQL-nya. Jadi nggak masalah kalau teman-teman biasa menggunakan MySQL terus pakai MariaDB, nggak masalah, karena hampir sama atau mirip gitu ya. Oke, sekarang kita akan install nih. Mau langsung dari repositori Ubuntu bisa, atau mau yang terbaru, versi terbaru melalui repositori MariaDB-nya. Di sini saya akan gunakan yang repositori MariaDB-nya ya. Jadi akan gunakan versi terbaru MariaDB yang ada di repositorinya. Sekarang seperti tadi kita akan install dulu untuk software atau aplikasi pendukungnya. Kita bisa kopas saja di sini. Yes. Oke. Kalau sudah, baru kita untuk tambahkan key-linknya. Kalau sudah, kita masukkan repositorinya. Di sini saya gunakan repositori yang ada di Telkom University, jadi di Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman servernya atau perangkatnya ini ada di luar Indonesia atau mungkin di US atau di Singapura, ya silakan, mungkin bisa ganti mirrornya supaya lebih cepat untuk update-nya ya. Kalau memang mau pakai yang ini juga nggak masalah, tapi nanti waktu proses downloadnya agak lama gitu ya, karena lokasi repositorinya ada di negara lain. Tapi nggak masalah selama
Ini kan nggak terlalu besar untuk transfer datanya, jadi walaupun jauh juga nggak apa-apa sih. Kalau sudah, copy dan paste di sini, enter. Oke, ini udah selesai. Kemudian kita akan install, update dulu reponya. Kemudian kita bisa install nih. Oke, enter. Nah, ini tadi saya maksud adalah waktu proses instalasi ini lama enggaknya tergantung dari repository yang kita gunakan ya. Ini karena kita dari Indonesia, reponya Indonesia, lebih cepat nih. Tinggal sekarang proses untuk unpacking dan instalasi package yang udah di download tadi. Oke, udah selesai ya. Sekarang kita lanjut proses untuk instalasi atau setup pizza pertama ya, konfigurasi awal untuk database MariaDB atau MySQL-nya nih. Kita bisa gunakan command ini, sudo MySQL secure installation ya. Paste saja di sini. Nah, pertama kita ikutin yang ada di sini nih. Pertama kita langsung enter, karena nggak ada passwordnya ya. Kemudian kita bisa pilih N atau no, enter. Dan sekarang kita akan masukkan password baru. Nah, sebelumnya kita klik dulu Y ya, supaya kita bisa menambahkan password baru. Oke, kita masukkan passwordnya yang baru. Enter, masukkan lagi. Oke, sekarang ini Y aja, remove anonymous user, yes. Dan disable remote login ya. Jadi supaya nggak bisa diakses melalui remote database-nya, yes. Dan ini juga yes lagi. Remove test database, kemudian reload privilege untuk tabelnya, yes. Oke, sekarang sudah berhasil. Sekarang kita akan coba tes login ya. Di sini caranya adalah ini, MySQL min u root min p, kemudian masukkan passwordnya. Ini password yang tadi kita masukkan waktu setup ya. Nah, ini dia. Sekarang kita sudah berhasil masuk ke dalam database MariaDB-nya. Di sini menggunakan versi 10.6.5 ya untuk MariaDB-nya. Oke, kalau sudah kita bisa ketik exit ya. Exit, enter. Sekarang kita kembali lagi. Selanjut untuk install PHP 8. Nah, ini kenapa pakai PHP 8 nih, nggak pakai PHP yang biasa aja yang 7 gitu ya. Karena PHP 8 ini lebih cepat, untuk performanya lebih bagus daripada PHP 7.4 ya. Defaultnya di Ubuntu, repository Ubuntu yang ada nih, kalau kita nggak pakai repository yang baru, maka dia yang terinstall adalah PHP 7.4 ini ya. Nah, sekarang karena kita mau install PHP 8, jadi kita akan gunakan repository baru dari OnRage ini. Kita akan tambahkan, kita akan install dulu aplikasi pendukungnya, update repository dulu, kemudian kita copy ini komennya, enter. Oke, ternyata sudah yang terbaru, jadi nggak ada instalasi. Sekarang kita masukkan untuk repositorinya ya, di sini, enter. Oke, kalau sudah, kita akan install PHP 8. Di sini komennya adalah di sini PHP 8.0 strip FPM. Nah, ini karena kita menggunakan Nginx atau Nging, jadi menggunakan yang PHP FPM ya, bukan PHP yang biasa. Oke, kemudian paste di sini. Y. Oke, udah selesai ya. Sekarang kita bisa cek versi PHP-nya dengan menggunakan komen php min v. Di sini kan kelihatan ya PHP-nya versi 8. Ini 8.0.15. Oke. Kalau sudah, kita bisa juga install extension-nya. Ini kalau misalkan teman-teman mau konekin ke MySQL, dia harus punya extension ini ya, MySQL ini ya.
dan beberapa extension lain yang kira-kira teman-teman gunakan atau butuhkan bisa diinstal juga. Caranya seperti ini ya, komennya saya ketik aja sudo apt install php 8.0 strip. Nah, ini nama extensionnya nih, MySQL nih ya. Terus kemudian kalau mau tambah lagi yang lain juga bisa php 8.0 strip apa ini ya, misalkan itu XML tuh. Oke. Mau nambah lagi silakan di spasi kemudian diketik lagi komen yang sama. Kalau cuma dua ya misal seperti ini, kita langsung enter. Nah, ini sekarang proses instalasinya ya. Oke, jadi seperti itu untuk instalasi extension atau ekstensi dari PHP 8. Oke, kalau sudah, kita akan integrasikan Nging dengan PHP 8-nya. Karena setelah kita install tadi, ini belum terintegrasi, jadi kita belum bisa gunakan PHP dengan web server Nging-nya. Kita akan integrasikan dulu dengan cara mengedit file konfigurasi dari Nging-nya dulu nih. Sekarang kita akan masuk atau kita akan edit file ini. Bisa copy aja di sini komennya, kemudian paste. Nah, yang pertama kita akan rubah sesuai dengan gambar yang ada di sini nih. Jadi kita akan ganti usernya. Ini usernya Nging diganti menjadi www.data. Ini adalah user yang digunakan oleh PHP 8-nya. Jadi kita akan samakan usernya supaya bisa sinkron ya, supaya bisa digunakan di kedua platform ini. Kemudian kita bisa save dengan Ctrl O, kemudian enter, dan keluarnya menggunakan Ctrl X untuk exit ya. Jadi seperti itu kalau kita menggunakan text editor nano ya. Kalau menggunakan text edit, kalau menggunakan text editor lain mungkin akan berbeda untuk komennya. Oke, sekarang kita akan edit juga untuk file web server Nging-nya ya, ada di lokasi yang mirip ya, etc Nging, kemudian confd, kemudian default.conf. Di sini kita juga akan samakan seperti gambar ini yang sudah saya share ini. Yang pertama kita akan di index ini masukkan index.php ya, sesuai dengan seperti gambar ini ya. Kemudian kita di sini enter, spasi, kemudian ini kita masukkan yang konfigurasi ini. Daripada ngetik, mending kita kopas saja. Nih sudah saya share di bawah ya untuk komen dari konfigurasinya, tinggal copy yang sebaris aja ini ya, jangan semuanya. Copy kemudian paste di sini. Kalau sudah, ini disamain untuk barisnya supaya lebih rapi gitu ya. Oke, kita akan turun lagi nih ke location PHP ya. Di bawah sini yang location, hashtagnya atau komennya dihilangin seperti ini supaya bisa dieksekusi. Kemudian yang ini, dan ini. Jadi samakan ya, seperti ini, yang root tidak usah. Kemudian di fast CGI pass-nya ini kan kita ganti sesuai dengan yang ada di gambar ini ya. Jadi kita nggak perlu ngetik lah, di sini sudah saya share juga, tinggal copy dan paste di situ. Copy dan paste di sini. Oke. Ini ada dua, hilangin. Jadi cuma satu aja untuk titik komanya ya. Kemudian yang diedit lagi adalah di sisi ini ya. Nah, ini USR share Nging HTML-nya kita copy. Kemudian yang ini yang di sini kita hapus, scriptnya ini diganti, atau kita bisa paste di sini, ganti dengan ini. Oke, ini sudah selesai. Kita akan save juga, Ctrl O, enter, exit, Ctrl X. Kalau sudah, kita akan coba nih cek apakah config-nya sudah benar apa enggak, apakah ada error di config-nya. Nah, kalau nanti kan ketahuan ya di baris mana errornya. Kemudian kita copy paste saja di sini. Komennya Nging spasi mainte. Oke, kalau seperti ini configuration file, syntax is okay, test successful, berarti sudah aman, tidak ada yang error di sisi syntax komen atau konfigurasinya. Kalau sudah, kita akan restart service Nging-nya nih, sudo service Nging restart ini. Oke, kalau sudah,
kita akan cek nih. Tapi sebelumnya kita akan bikin dulu file PHP-nya. Nah, ngeceknya dengan cara kita bikin file .index.php ini di dalam folder atau ini ya, directory user share nging ini ya. Ini kita copy, kemudian paste di sini. Oke, kalau sudah, kita akan coba nih eksekusi file index.php-nya dengan masuk ke sini, kemudian /index.php. Oke, kalau muncul tampilan PHP version seperti ini adalah berarti sudah benar. Artinya di sisi web server ngingnya sudah terintegrasi dengan PHP dan script PHP infonya sudah berhasil dieksekusi dan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan dari info PHP yang ada di Linux Ubuntu yang sudah terinstall, yaitu versi PHP versi 8.0.15. Oke, jadi seperti ini teman-teman untuk penggunaan web server nging dan integrasi ke PHP-nya. Sekarang gimana nih caranya untuk integrasi ke dalam database-nya juga? Nah, sekarang kita akan tes menggunakan phpMyAdmin. Caranya kita bisa download dulu. Download ini ya, phpMyAdmin, kemudian download dan kita klik download. Di sini save. Kalau sudah kita buka dan ekstrak ya. Ini ekstrak di sini aja di download, folder download nggak apa-apa. Kalau sudah show the file. Ini kemudian kita rename. Mana nih rename? Nah, rename phpMyAdmin supaya nggak terlalu panjang ya. Oke, ini kalau sudah kita akan copy file ini ke dalam file dari root dokumen di sini ya, cd usr share .ml, akan di copy ke sini. Kita cek di sini kan tadi file index.php-nya nih ya, sudah ada di sini. Kita akan copy file ini ke sini. Caranya adalah kita akan masuk dulu ke folder downloadnya ya, cd home download ini ini file folder ini ya, phpMyAdmin-nya kita copy, cp-r phpMyAdmin spasi usr share .html, enter. Sorry, kurang sudo. Jadi pakai sudo supaya bisa ngopi ke dalam sistem file. Oke, kalau sudah, jadi penjelasannya seperti ini. Kita akan tadi ngopi file atau bukan file ya, folder atau directory. Jadi kita menggunakan command sudo cp -r. -r ini adalah rekursif ya, jadi digunakan untuk mengcopy directory ke tempat lain. Jadi kalau misal file nggak perlu pakai -r, tapi kalau directory atau folder pakai -r ya. Oke, kalau sudah, kita akan coba nih buka di sini ya. Kita ganti ke directory phpMyAdmin. Oke, ini sudah bisa kita eksekusi ya, sudah berhasil. Kita akan login menggunakan user root dan passwordnya yang tadi kita setup ya. Enter. Ya, ini sekarang kita sudah berhasil masuk ke phpMyAdmin dan di sini sudah kelihatan untuk database-nya ya, database yang defaultnya MySQL ini sudah ada di sini. Nah, kalau sudah berhasil login berarti intinya sudah terkoneksi ya antara web server nging PHP 8 dan juga database MariaDB-nya sudah saling terintegrasi dan terhubung. Jadi sekarang phpMyAdmin-nya sudah bisa mengakses database-nya ini. Di sini kelihatan ya untuk server type-nya MariaDB, server version-nya ini 10.6.5 untuk MariaDB-nya. Dan kalau kita cek ke bawah ini ada error nih, PHP extension-nya karena belum terinstall yang MB string ya. Jadi nggak masalah, kita bisa install extension-nya. Kita sudah bisa menginstal Nginx atau nging yang terbaru dari repositorinya nging, kemudian menginstal PHP terbaru PHP 8.0 dan
database MariaDB yang terbaru juga di operating system atau sistem operasi Linux Ubuntu versi 20.04 LTS. Nah, teman-teman kalau mau coba silakan. Kalau misal mau dicoba di server beneran atau misalkan teman menggunakan VPS atau menginstal Linux di server yang ada IP publicnya atau yang bisa untuk production juga, langkah-langkahnya sama, intinya seperti itu tadi ya. Kita bisa gunakan repository yang ada di luar repository aslinya Ubuntu supaya dapat versi yang terbaru. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan subscribe di Agung Channel. Sampai jumpa kembali. Bye bye.